Oke, oke, terima kasih. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ini, apa namanya, saya diundang sama Ibu ini ya, apa namanya, untuk sharing mengenai bagaimana consumer behavior di next normal ya. Teman-teman perlu diingat bahwa kita nyusun strategi itu mesti harus ngerti perubahan market atau perubahan pasar. Jadi apa namanya, pamali kalau orang Bandung bilang ya, kita nyusun strategi itu kalau nggak ngerti perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Makanya nanti saya akan sharing, slide-nya nggak banyak ya, slide-nya cuma 5 slide, tetapi saya kalau suruh ngomong 5 slide itu seharian atau 5 jam, 6 jam juga bisa. Jadi satu slide aja bisa jadi 1 jam gitu ya. Tapi apa namanya, nanti akan kita bahas mengenai pergeseran. Pertama nanti saya akan discuss mengenai industrinya, terus kemudian berikutnya consumer saya bagi dua, untuk yang umum ya, nanti ada saya sebutnya ada 4 consumer mega shift. Kebetulan teman-teman viral ya, kira-kira 3 bulan yang lalu, bulan April, Mei, ya viral, sampai kemudian saya bikin yang 100 consumer behavior juga viral ya. Terus yang terakhir nanti saya akan bahas mengenai untuk digital, karena digital ini teman-teman, pandemi itu merupakan katalis dari proses transformasi digital. Jadi customer, konsumen itu menjadi yang awalnya belajar itu di sekolah, sekarang belajarnya via ruang guru ya, via platform digital. Yang awalnya kerja di kantor sekarang pakai Zoom ya, pakai Webex segala macam. Yang awalnya konsumen itu belanja di Indomaret, Alfamart, sekarang sudah mulai ya, dikit-dikit sudah masuk ke Bukalapak, Tokopedia dan seterusnya. Bahkan kita ke dokter ya, dokter dan rumah sakit adalah bagian yang agak dihindari sekarang karena berpotensi untuk menularkan. Ketika konsumen takut untuk ke rumah sakit atau ketemu dokter, maka Halodoc atau Alodokter atau Klik Dokter menjadi solusi sementara sekaligus solusi untuk selamanya di tengah pandemi ya. Tapi teman-teman, saya mohon izin dulu, saya ini nanti bulan November saya akan bikin satu conference besar untuk membantu teman-teman Outlook 2021. Jadi rasanya sekarang kayaknya 2020 adalah tahun yang agak berat memang ya, karena Bu Sri Mulyani ya, kemudian Menteri Pertahanan siapa? Itu juga sudah mulai sinyal-sinyal kayaknya di kuartal kedua kita akan miss lagi. Teman-teman tahu ya, saya kira sudah pada tahu bahwa resesi itu definisi teknisnya adalah ketika kita mengalami perubahan GDP negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Ya, di kuartal pertama kita masih tumbuh 2,9 ya, 3% gitu. Tapi di kuartal kedua kita sudah mulai negatif ya. Dan kuartal ketiga kayaknya kalau kita lihat dari omongannya Bu Sri Mulyani dan beberapa menteri sudah mulai kasih sinyal-sinyal untuk siap-siap kita. Jadi di kuartal ketiga kita bakal negatif, dan bisa jadi nanti di kuartal keempat pun kita juga kayaknya bisa jadi negatif atau bahkan atau nol, mungkin sudah alhamdulillah gitu ya. Tetapi studi dari OECD, dari IMF, dari World Bank itu rasanya di tahun depan kita sudah akan comeback lagi. Makanya saya sih menyebut, saya nanti bulan November saya akan bikin namanya IIO, Indonesia Industry Outlook 2021, untuk mengetahui ada 40 industri nanti yang akan saya riset ya, untuk mengetahui kira-kira prospek di 40 industri, ada otomotif, ada banking, ada retail, ya macam-macam, resto dan seterusnya. Itu kira-kira di 2021 prospeknya seperti apa. Ya, makanya ini saya sebelum mulai saya mau minta izin teman-teman untuk boleh ngisi kuesioner sambil saya nanti ngomong, teman-teman bisa sambil ngisi. Karena ini untuk teman-teman juga nanti mengenai untuk mengetahui kira-kira pergeseran perilaku konsumen di tahun 2021 apa. Sehingga nanti teman-teman, misalnya contohnya ya, airline ya. Airline itu kalau dulunya orang nyari airline itu harga, kualitas, makanan,
in-flight entertainment segala macam. Tapi sekarang ini konsumen bergeser, healthy and security itu menjadi penting gitu ya. Mobil sebelumnya juga begitu. Mobil mungkin modelnya, harganya dan seterusnya. Sekarang konsumen preferensinya bergeser ke arah misalnya AC itu mesti sirkulasinya mesti harus benar gitu. Sehingga kalau kita naik mobil itu aman nggak sampai tertular oleh COVID gitu. Jadi memang di semua industri teman-teman akan terjadi pergeseran perilaku, pergeseran preferensi. Ini yang saya mau coba untuk tangkap. Maka mungkin Manda atau Sabil boleh nanti ngisinya nanti sambil jalan, tapi mungkin ada briefnya sedikit. Teman-teman boleh mohon maaf dibantu ngisi untuk industri survei sebelum nanti, nggak lama kok, ini paling 2 menit, 3 menit, nanti sebelum saya masuk ke materi. Boleh mungkin Manda ya yang kasih ini ya, kasih guidance ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Siwo, terima kasih juga teman-teman Asensi. Jadi di kesempatan ini kami ingin meminta partisipasi teman-teman untuk mengisi kuesioner kami ya, riset industri survei. Jadi ini nanti juga untuk teman-teman hasil apa yang kami olah, bisnis insight-nya. Mungkin langsung ke halaman kuesionernya saja, Sabil dibantu. Alamatnya itu ya? Ya, alamatnya. /industri survei. Mungkin bisa buka, teman-teman, sambil buka linknya. Teman-teman, ini nanti kuesionernya ada sekitar 10 halaman, yang ini waktunya sebentar saja, hanya 5-10 menit ya teman-teman untuk mengerjakannya. Pertanyaannya juga sangat bukan yang berat sekali, ini hanya benar-benar memetakan bagaimana perilaku kita yang mungkin berubah baru di era new normal dan next normal ini. Nanti halaman pertama tampilannya akan seperti ini, boleh di next. Ya. Ya di next. Nanti di awal teman-teman akan mengisi sedikit basic informasi ya. Kami jamin kerahasiaannya, jadi nanti informasi seputar standar seperti pengeluaran, terus kemudian juga profesi, hal-hal basic seperti itu, dan kemudian nanti akan masuk ke pertanyaan ini, yaitu value proposition. Nah, nanti di sini ada 2 kategori pertanyaan, yaitu untuk memetakan value proposition atau value apa yang baru yang diharapkan konsumen di era new normal dan next normal, dan kategori pertanyaan kedua yaitu channel. Boleh agak di-scroll ke bawah dulu, Sabil dibantu. Coba itu dulu saya cerita dikit yang atas tadi itu. Misalnya teman-teman ya, itu selalu di atas kita kasih komen ya setelah vaksin ditemukan. Jadi ini kita surveinya untuk mengetahui setelah vaksin ditemukan. Misalnya itu, apakah teman-teman akan langsung liburan misalnya? Ya, artinya kalau langsung liburan berarti teman-teman yang di hotel, teman-teman yang di airline itu jadi agak lega karena berarti demand-nya akan mulai menggeliat gitu di tahun 2021. Tapi apakah begitu? Bisa jadi kalau surveinya mengatakan cuma 30%, ya berarti masih deg-degan yang hotel, yang airline segala macam. Jadi contohnya itu. Oke, berikutnya Manda. Ini just contohnya ada. Baik, contohnya tadi seperti itu. Jadi ini basic pengisiannya adalah ketika kita, dengan asumsi vaksin sudah diproduksi, teman-teman. Jadi bukan kondisi saat ini, tapi ketika vaksin sudah diproduksi. Nah, yang selanjutnya boleh agak di bawah lagi sedikit. Nanti ada pertanyaan seperti tempat wisata apa yang aman menurut konsumen dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu kategori pertanyaan channel. Nah, melihat ini kita sangat membantu ya digital itu. Nah, bagaimana intervensi digital di kehidupan teman-teman. Nah, ini misalkan nanti prediksi ketika mencari hotel, resto, apakah semakin offline sama saja atau semakin online. Nah, seperti itu teman-teman, kurang lebih ada 10 halaman. Waktu pengerjaannya sebentar saja, hanya 5-10 menit. Tapi mungkin nanti teman-teman akan menemukan, misalkan tidak bisa di next atau ada kendala, itu mungkin perlu dicek lagi di bagian atasnya, karena ini ketika tidak ada yang terlewat itu tidak bisa di next, jadi mohon dipastikan semua pertanyaan sudah terjawab seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Boleh di next di halaman slide tadi, Sabil. Iya. Ya, nanti teman-teman kita juga menyediakan reward untuk teman-teman yang berpartisipasi di kuesioner ini, yaitu teman-teman yang akan
yang 5 orang yang diundi setiap minggu akan mendapatkan tiket gratis webinar Inventor Knowledge. Nah, yang terdekat nanti untuk agenda di hari Jumat besok, yaitu dengan tema webinar Winning in the Next Normal. Ya. Jadi ada 5 tiket yang akan diundi di minggu ini. Seperti itu. Baik Pak Siwol, mungkin segitu dulu questionnaire. Terima kasih Manda. Oke, teman-teman langsung aja bisa slide-nya ditunjukkan. Teman-teman, yang pertama saya ingin kasih highlight mengenai bagaimana kondisi industri pasca pandemi ya. Jadi teman-teman perlu diingat bahwa pandemi itu memang menyebabkan banyak bisnis berguguran ya, tetapi perlu diingat bahwa ada certain industri yang justru rising luar biasa ya. Saya 2 minggu yang lalu ketemu teman-teman AWS itu Amazon Web Service ya. Itu bisnis Amazon yang gede luar biasa. Mereka bilang katanya barusan investasi 12 triliun untuk bangun data center di Indonesia ya. Karena bisnis cloud itu sekarang itu lagi growing, lagi tumbuh hebat-hebatnya justru ya. Kenapa? Karena Bukalapak ya, kemudian Tokopedia ya, GoFood dan seterusnya. Itu Ruang Guru ya, itu semua butuh layanan cloud ya, cloud services. Makanya kemudian bisnisnya AWS ya, AWS ini global leader untuk cloud services ya, itu lagi invest gede-gedean di Indonesia di tengah yang lain pada jatuh gitu ya. Streaming services ya, sekarang saya nonton Netflix-nya, nonton YouTube-nya tambah sering ya, otomatis bayar tiap bulannya juga tambah gede gitu ya. Jadi Netflix adalah salah satu, atau Spotify adalah salah satu bisnis yang justru di masa-masa pandemi justru growing luar biasa. Teman-teman saya gambarkan menjadi satu slide ya, satu slide aja yang itu sudah menggambarkan mana-mana industri yang fall, yang kiri teman-teman ya, yang kiri itu adalah industri-industri yang fall di masa pandemi. Yang kanan adalah industri-industri yang rise ya, yang tumbuh luar biasa. Tadi salah satunya adalah di situ ada cloud services, itu AWS ya. Terus yang di tengah adalah in between, teman-teman. Ya, in between artinya asuransi misalnya, asuransi ya ketika masa pandemi krisis gini kan kemungkinan bayar kan jadi agak sulit gitu ya. Tetapi untuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan itu justru growing. Karena kalau awalnya asuransi itu adalah barang yang secondary non essential, tetapi dengan adanya pandemi sekarang menjadi kebutuhan pokok gitu ya. Jadi salah satu yang esensial sekarang adalah asuransi, terutama asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, sehingga teman-teman asuransi di masa pandemi justru growing. Itu di satu sisi, tapi di sisi lain juga karena lagi masa sulit gini ya, kemampuan bayar preminya juga, nyicil preminya juga akan semakin berkurang ya. Jadi ada jeleknya, ada bagusnya. Maka saya sebutnya in between. Oke, saya akan mulai yang kiri dulu teman-teman. Ya, bacanya itu muter berlawanan arah jarum jam. Ya, kalau yang atas itu paling berat, makin ke kiri ya, ke bawah itu makin ringan, makin dari high ke moderate ya. Artinya high jatuhnya jatuh banget yang high, yang atas, terus makin ke bawah itu jatuhnya moderate lah, nggak parah-parah amat gitu ya. Ya. Tapi masih bagus yang di between gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada fall, ada rise, dan seluruh pemain sekarang mestinya harus leap ya, leap. Jadi makanya saya bilang tahun 2020 adalah the leap year, yaitu tahun di mana kita harus lompat dari yang fall ke yang rise gitu ya. Kalau memang fall-nya sudah nggak bisa ketulungan. Jadi ada bisnis-bisnis kayak tourism sekarang ini ya mungkin sampai dengan akhir 2021 atau bahkan sampai 2022 akan tetap struggling. Maka kalau teman-teman nunggu 2 tahun nggak ada omset kan nggak bisa. Ya, maka mesti terpaksa harus masuk ke sektor-sektor yang growing, yaitu sektor-sektor yang rise yang ada di kanan. Jadi teman-teman yang pertama adalah hotel dan tourism yang kanan atas itu ya, hotel dan tourism. Saya kira kita udah tahu, kita ke hotel takut sekarang ya karena di dalamnya banyak orang ketemu, sehingga kemudian market hotel juga selama 6 bulan ini agak berat ya. Bali juga begitu ya. Bali nanti yang menyelamatkan adalah domestik teman-teman, karena kalau kalau yang tourism
asing itu agak berat baliknya, ya, karena memang teman-teman pandemi itu antitesis globalisasi. Jadi kalau sebelum pandemi itu semua orang kita mengagung-agungkan globalisasi, ya, di mana orang itu bisa mobilisasi antar negara demikian gampang. Tetapi dengan adanya pandemi, maka yang terjadi adalah antitesis globalisasi. Jadi pergerakan orang dibatasi. Maka kemudian salah satu yang terdampak adalah sektor pariwisata. Yang kedua, airline, teman-teman. Kita tahu di airline itu ruangnya relatif nggak begitu besar, ya. Terus kemudian AC-nya muter aja di situ, ya. Kita kalau ke Bali 1 jam 2 jam gitu, bayangkan di dalamnya sirkulasi udaranya muter-muter di situ aja, maka kemudian takut. Saya terus terang belum dari bulan Maret belum pernah naik pesawat, ya, masih takut, ya. Ini sama Dokter Grace sama Bu Susan diajak ke Bali, ke Banyuwangi, nanti akhir minggu ini masih mikir-mikir saya. Nanti kalau dapat wangsit berangkat ke Banyuwangi, ya. Faktornya karena takut naik pesawat, teman-teman, ya. Sangat berbahaya. Sekarang moda transportasi yang paling aman adalah kendaraan pribadi. Maka nanti otomotif sekarang agak struggling karena global value chain-nya agak terhambat, tetapi saya predik nanti mobil pribadi akan growing, ya, pasca pandemi. Dan terutama mobil second, ya, mobil second, karena ketika orang-orang yang belum punya kemampuan, maka alternatifnya, solusinya adalah second. Jadi itu airline, kemudian MICE, teman-teman, MICE itu meeting, insentif, conference sama exhibition, ini juga berat semua, ya. Jadi exhibition terutama yang global berhenti semua, ya. Kemudian bar and resto, ya, bar and resto, tetapi saya kira resto ini akan cepat comeback-nya, dan menurut saya sekarang sudah mulai kelihatan comeback. Kenapa? Karena orang Indonesia makan itu dining out, ya, makan di luar itu bukan masalah lapar aja, tetapi terutama adalah masalah sosialisasi, masalah curhat-curhat, ya, masalah ketemu teman gitu, sehingga memang agak sulit, ya, walaupun ada ketakutan pandemi, tetapi silaturahmi, ya, kedekatan, ya, curhat-curhat, ya, narsis-narsis itu, ya, ketemu teman itu menjadi sesuatu yang penting. Dan tak lihat mal-mal sudah mulai rame, orang mulai banyak makan di resto, ya, tapi tentu dengan pakai masker. Nanti Dokter Grace akan kasih tips-tips untuk bagaimana pakai masker, ya. Jadi saya kira bar and resto akan cepat, ya, comeback-nya, tetapi kalau MICE, airline dan tourism mungkin agak berat. Berikutnya sinema Jakarta, ya. Kalau yang Bandung ya nggak boleh, ya. Jakarta sudah mulai diperbolehkan, tapi saya takutnya Cina juga sama, 3 bulan yang lalu sinema dibuka tapi nggak ada orang yang nonton gitu, ya. Nanti akan kita lihat apakah begitu bioskop dibuka, apakah orang berani. Kasusnya sama dengan airline, teman-teman. Sirkulasi udaranya muter-muter aja di situ, sehingga potensi untuk penularannya akan menjadi tinggi, ya. Berikutnya adalah sport, ya. Kita tahu bahwa Olimpiade dibatalkan, ya, liga dan seterusnya, tapi sekarang sepak bola sudah mulai bergulir kembali, tetapi orang akan takut, ya, tetap, ya, karena kalau di stadion ada ribuan orang di situ dan potensi penularannya akan tinggi, ya. Sport yang kena. Kemudian mall dan retail, ya, mall dan retail. Mall saya kebetulan hampir tiap sehari seminggu bisa 3 kali saya ke MKG, karena ke MKG cukup 5 menit, saya sama kayak Bu Susan. Cuma 5 menit ke MKG, ke La Piazza. Jadi saya otomatis pantau terus gimana kondisi mall, ya. MKG mungkin sudah berapa, ya, 60-70% lah, ya. Jadi orang sudah mulai nyaman ke mall, ya. Mall mungkin nggak separah airline karena ruangnya agak besar, jadi saya lihat nanti comeback-nya mall akan relatif lebih cepat, ya. Terus kemudian consumer elektronik, ya, itu karena global value chain. Otomotif nanti akan kendaraan pribadi akan comeback, oil and gas, dan properti, ya. Properti karena memang properti ini non essential. Jadi teman-teman nanti di dalam consumer shifting saya akan cerita bahwa konsumen itu akan back to the bottom, teman-teman, ya. Jadi back to the bottom of the pyramid, ya. Tapi piramidanya itu piramida Maslow. Mungkin teman-teman tahu, ya, piramida Maslow itu kan dari yang awal kebutuhan paling basic,
ke atas ya, piramida. Yang ke atas itu adalah kebutuhan yang paling advance gitu, yang paling basic itu adalah sandang, pangan, papan. Berikutnya belonging naik ya, kemudian apa namanya esteem, dan yang di puncak adalah aktualisasi diri. 3 tahun yang lalu saya bikin e-book viral juga, saya mengatakan this is the era of leisure economy ya, semua orang leisure, semua orang liburan. Ya, bahkan semakin banyak duitnya, dompetnya itu habis karena liburan, ya, karena kebutuhan basicnya sudah lewat. Jadi sebelum pandemi itu bangsa kita itu konsumennya banyak sudah di puncak piramida. Tetapi dengan adanya pandemi kita balik ke basic, kebutuhan basic. Jadi kita hidup di gua, teman-teman, ya, hidup di gua, guanya rumah kita. Karena kalau hidupnya di gua, maka kebutuhannya nggak aneh-aneh. Kita nggak perlu sepatu, kita nggak perlu baju, ya kita nggak perlu mobil, kita nggak perlu motor gitu. Jadi baju saya di lemari itu nggak pernah ganti-ganti karena tiap hari cuma pakai celana pendek ini, ya. Termasuk webinar ini saya pakai celana pendek loh ya, nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan ya. Jadi baju yang bagus-bagus selama pandemi nggak dipakai ya, jadi kita nggak banyak beli hijab, kita nggak banyak beli sepatu, kita nggak banyak beli baju gitu ya. Jadi back to the bottom. Jadi konsumen bergeser kebutuhannya makan, minum ya, kemudian tempat berteduh ya, terus kemudian wifi penting ya, termasuk insurance tadi itu ya, basic, kebutuhan basic itu termasuk insurance, life insurance sama health insurance, terus kemudian juga wifi ya, karena kalau nggak ada wifi kita nggak bisa webinar, jadi itu kebutuhan basic ya. Nah, properti ya, kenapa agak lama, karena properti masuk ke dalam kebutuhan yang secondary dan karena melibatkan duit yang besar. Teman-teman, di masa pandemi ya, apalagi diikuti dengan krisis, maka konsumen itu cenderung nggak spending, teman-teman. Ya, jadi kalau di dalam ekonomi keluarga itu pilarnya 4. Ya, pilarnya 4. Yang pertama income, ya, di dalam keluarga itu household itu pilar ekonomi keluarga itu 4. Yang pertama adalah income. Income itu gaji. Yang kedua adalah spending. Spending itu belanja. Yang ketiga adalah saving. Saving itu adalah kita nabung. Ya. Terus kemudian yang terakhir adalah investing ya. Kita sekarang yang lagi investing, yang lagi hot adalah emas ya, karena emas lagi naik terus ya. Dolar juga takut juga sekarang, apalagi investasi di sektor real ya, startup segala macam agak menakutkan. Di masa pandemi, 4 pilar itu gimana? Ini kalau kita mau motret rumah tangga Indonesia, kita bisa motret dari 4 pilar itu. Kalau income kira-kira naik atau turun, teman-teman? Ya, kalau income karena ada layoff segala macam, jadi income itu kecenderungannya akan turun ya. Terus kemudian spending, teman-teman, ya karena masa-masa krisis gini, masa tidak menentu, teman-teman juga merasa nggak tahu nih nanti sebulan lagi, 2 bulan lagi, tiba-tiba kena layoff segala macam, ya, maka kemudian mereka akan cenderung untuk tidak spending, ya. Jadi yang jadi masalahnya Pak Jokowi sekarang itu adalah karena kita ini nggak spending gitu. Pertama karena hidup di gua. Kalau hidup di gua, kebutuhannya nggak macam-macam, maka kita mengurangi spending. Nggak cuma itu, ketika kondisi tidak nggak jelas seperti sekarang, maka orang akan cenderung jaga-jaga. Nanti kalau ada anggota keluarga kena COVID, ya kita tahu obat mahal, rumah sakit mahal, maka duitnya itu banyak ditabung untuk jaga-jaga. So, income-nya akan cenderung turun, spending-nya akan turun, saving-nya gimana? Saving-nya akan cenderung naik, ya makanya sekarang bank-bank itu masih belum terasa teman-teman, ya jadi bank-bank itu sekarang namanya DPK, ya dana pihak ketiga, atau kalau orang bank nyebutnya funding itu tabungan atau deposito itu justru naik, jadi cadangan duit di bank itu sekarang justru lagi bagus gitu, tapi bank itu makanya bank saya masukkan di tengah itu in between, karena bank itu dari sisi funding lagi bagus, tetapi dari sisi lending bank nggak berani ngeluarin duit gitu ya, karena resikonya di masa krisis kayak gini banyak orang bangkrut, banyak orang jatuh, maka ngasih kredit itu akan jadi harus sangat selektif gitu. Jadi bank itu kenapa di tengah, in between, karena dari sisi funding, ya orang nabung itu tinggi, tetapi dari sisi lending itu akan sangat berisiko. Jadi ada bagusnya, ada jeleknya kalau bank. Nah itu yang ketiga, terus kemudian yang investing,
Kira-kira naik atau turun? Investing, teman-teman, konsumen akan cenderung melakukan investasi yang sangat-sangat prudent. Ya, contohnya emas, ya. Jadi atau deposito, kalau mau nggak ada risiko ya deposito. Jadi investasi ke hal-hal yang berisiko dihindari karena ini masa-masa yang tidak menentu, masa-masa yang bahaya. Ya, tadi saya cerita kalau sampai di Oktober BPS sudah mengumumkan kita negatif lagi, berarti apa? Berarti officially Indonesia itu berada di dalam krisis, ya. Kalau nanti di semester 4 masih juga negatif, ya, semester 1 tahun 2021 akan negatif juga, maka kita memasuki ambang, kita memasuki era namanya depresi, ya. Depresi itu di Amerika terjadi tahun 1930, teman-teman. Jadi kalau resesi berkepanjangan, ya, itu namanya depresi, ya. Teman-teman, sekarang ini kenapa Pak Jokowi ngasih duit 600.000 untuk pegawai yang gajinya kurang, atau ngasih 2,5 juta untuk UKM, tujuannya adalah agar masyarakat itu spending. Jadi kita itu belanja itu bagus untuk Indonesia. Kenapa? Karena 60% ya GDP kita atau gross atau pendapatan kita atau pertumbuhan ekonomi kita itu datangnya 60% dari konsumsi. Ada investasi, ada government spending, itu 60%-nya adalah konsumsi rumah tangga atau konsumsi kita. Jadi kalau ibu-ibu belanja di MKG itu bagus gitu, karena itu bagus untuk pertumbuhan kita. Yang bahaya yang sekarang kita berada di ambang resesi, itu kuncinya 2. Ya, untuk penyelamatan pemadam kebakaran agar kita nggak masuk ke jurang resesi itu 2. Yang pertama adalah government spending, makanya kemudian kenapa Pak Jokowi perlu banyak ngasih insentif ya ke rumah tangga, jaring pengaman sosial. Yang kedua adalah consumer spending. Jadi ini mestinya harus ada gerakan ibu-ibu belanja. Ya, kalau ibu-ibu belanja yang terjadi apa? Kalau ibu-ibu belanja berarti yang terjadi maka barangnya yang di MKG itu akan laku. Kalau barangnya laku berarti pabriknya jalan enggak? Kalau barangnya laku berarti pabriknya jalan. Kalau pabriknya jalan berarti gajinya karyawan aman enggak? Ya, aman dan bahkan bisa naik. Kalau karyawannya gajinya naik maka dia akan spending lagi. Jadi muter. Ekonomi dikatakan muter itu kalau konsumen belanja, industri hidup, ya, gajinya bagus, terus gajinya ini kan, pegawai ini kan konsumen juga, dia belanja lagi, jadi muter gitu. Nah, resesi itu terjadi kalau kondisinya sebaliknya. Ibu-ibu nggak belanja karena takut, ya kondisinya nggak menentu kayak gini. Kalau nggak belanja berarti apa? Berarti pabriknya nggak hidup gitu. Kalau pabriknya nggak hidup, maka kemudian dia akan lay off karyawan. Kalau karyawan di layoff, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah si karyawan nggak akan belanja gitu. Jadi muter lagi. Ya, jadi sekarang agenda terbesar dari Pak Jokowi adalah bagaimana muterin ekonomi itu. Ya, muterin ekonomi. Teman-teman, itu yang default. Ya, ini udah 30 menit, itu baru yang full ini Bu Susan. Ya, nggak apa-apa Mas, silakan monggo Mas. Ya, nah, yang agak lebih kita terang, ya agak terang suasananya adalah yang kanan. Ya, kalau yang kiri adalah industri-industri yang jatuh, maka yang kanan adalah industri-industri atau sektor-sektor yang lagi rising. Ya, teman-teman secara umum yang fall itu adalah industri-industri yang by default adalah 2. Yang pertama adalah industri yang sifatnya high touch. Ya, high touch itu artinya industri yang persentuhan fisiknya itu tinggi. Contohnya tourism, ya tourism itu kalau kita mau ke Bali ya orangnya harus ke Bali gitu, nggak bisa kita pakai virtual reality gitu, ya cuman lihat layar Bali gitu nggak bisa. Jadi kalau kita mau ke Bali mesti harus badan kita ada di Bali gitu, ya kita harus bersentuhan, harus melihat langsung gitu. Itu yang namanya high touch. Jadi yang kiri itu teman-teman, yang banyak fall itu adalah by default industrinya itu memang sifatnya adalah industri yang high touch. Yang kedua adalah industri yang sifatnya tadi back to the bottom tadi itu, yaitu industri-industri yang sifatnya esensial. Makanya kemudian grocery, ya orang itu belanja ke Bukalapak bukan untuk beli baju, tetapi lebih kepada beli minyak, beli sabun, beli sampo, ya grocery. Grocery yang tumbuh, makanya yang kanan atas itu teman-teman
yang paling hot rising adalah e-commerce dan grocery. Ya, berikutnya logistik dan delivery. Teman-teman yang ada di bisnis logistik dan delivery aman di masa pandemi. Kenapa? Karena kalau e-commerce-nya growing, ya, maka yang terjadi apa? Kalau e-commerce-nya growing berarti dulu pada waktu masa kecil saya suka nonton film Star Trek itu ada. Itu kalau kita mindah barang itu kalau film Star Trek barangnya mau dipindah ke Surabaya itu bisa hilang di sini terus tiba-tiba muncul di Surabaya gitu. Ya. Nah, tapi celakanya sampai sekarang teknologi itu belum ada gitu ya. Jadi kalau kita mau ngirim barang terpaksa barangnya itu harus dikirim pakai kurir gitu ya. Makanya ketika grocery dan e-commerce itu growing, maka secara otomatis logistik dan delivery itu akan growing, teman-teman ya. Berikutnya food delivery, teman-teman ya, food delivery, GoFood dan seterusnya. Karena saya sebelumnya nulis buku ya bestseller judulnya Millennial Kills Everything. Ya, saya bilang di situ bahwa muncul generasi mager ya, generasi mager itu adalah generasi yang malas gerak ya. Jadi tiap hari nontonnya Netflix, YouTube, terus kalau makan even nggak ke bawah gitu, nggak ke dapur gitu ya. Tetapi cukup telepon pakai GoFood ya, makan sambil beli di resto tapi belinya pakai GoFood gitu ya, generasi mager namanya. Food delivery teman-teman, kemudian remote working ya, Zoom, Webex dan seterusnya, karena kita nggak bisa kerja di kantor, alternatifnya kita kerja via platform digital. Berikutnya streaming services teman-teman, Netflix, Spotify, kemudian Disney katanya sudah melampaui Netflix sekarang. Ya, Disney itu awalnya cuma bikin film, tetapi sekarang dia mendistribusikannya juga ya via platform digital. Dan saya barusan dengar 2 minggu yang lalu katanya Disney sudah melampaui Netflix ya, volume bisnisnya luar biasa. Kemudian streaming services itu, kemudian media and telco ya. Jadi itu paling kelihatan kalau di WA Group ya. Sebelum pandemi WA Group percakapannya 100 gitu, tiba-tiba begitu pandemi 1000 gitu ya, sehari 1000 gitu. Jadi orang ini banyak nganggur, maka yang dilakukan adalah banyak nganggur dan resah, makanya banyak curhat ya, maka isinya WA Group isinya makin banyak gitu. Ya, jadi konsumsi media dan telekomunikasi menjadi tinggi. Berikutnya online learning teman-teman, online learning juga sustainable di masa pandemi karena ruang guru ya, Genius dan seterusnya sekarang justru jadi growing ya. Kemudian cloud services teman-teman, tadi saya cerita AWS contohnya ya, contohnya Amazon Web Service. Kemudian ini industrinya Dr. Grace ini telemedicine sama farma ya. Jadi farma agak sulit teman-teman karena ternyata farmasi kita itu 90% bahan baku obat itu datangnya dari Cina sama India. Ya, 90% gitu. Ketika global value chain-nya terhambat, maka pengiriman bahan baku juga agak berat itu di farmasi. Tetapi di telemedicine, ini telemedicine sebelum pandemi adalah industri yang merangkak ya, karena orang masih ke rumah sakit ya, ke dokter ngapain harus pakai telemedicine, tetapi sekarang karena takut ke dokter sama takut ke rumah sakit, maka mereka kemudian pakai platform digital. Maka kemudian Halodoc, saya ramalkan nanti the next unicorn ya, kalau nggak datang dari online learning yaitu ruang guru, atau bisa jadi the next unicorn itu akan datang dari telemedicine ya, bisa Halodoc, bisa Halodoc dokter, atau bisa juga klik dokter punyanya Kalbe ya. Kemudian cleaning service, home fitness dan seterusnya. Yang tengah teman-teman itu in between. Ada education, ada banking, ada agriculture, kemudian manufacturing dan insurance ya. Let's nanti discuss kalau mau detailnya, karena tak jelasin semua sampai subuh besok gak rampung-rampung ini ya, maka mesti harus ngirit-ngirit ya. Ini baru satu slide nih Bu ya, udah berapa? 30 menit lebih ya. Oke, berikutnya ini di level industri teman-teman. Jadi makronya ya, makronya. Sekarang saya akan masuk untuk yang konsumernya. Ya, tadi kan ngomong industri ya, industri apa yang fall, industri apa yang rise, dan teman-teman harus berani loncat dari fall ke rise.
Nah, sekarang saya akan masuk ke yang consumer sekarang. Ya, tadi saya katakan pamali hukumnya kita membangun strategi tanpa mengetahui perubahan preferensi dari konsumen. Makanya tadi di awal saya mohon teman-teman untuk bisa ngisi kuesioner saya karena saya akan bikin outlook ya, saya akan bikin 40 industri akan saya kumpulkan. Nanti yang ngomong CEO semua ya, CEO mereka tak minta ngomong mengenai bagaimana kondisi bisnis, prospek bisnis di tahun 2021, tetapi CEO itu ngomong berdasarkan riset yang tadi saya mintakan teman-teman untuk ngisi ya. Dan itu sebagian besar adalah mengenai perubahan perilaku konsumen ya. Teman-teman, perubahan perilaku konsumen semasa pandemi itu luar biasa ya. Saya sudah ngerinci, coba berikutnya. Sabil berikutnya. Ada 100 teman-teman, ini yang viral, ya ada 100, mulai dari family life, ya bagaimana hidup berkeluarga itu berubah semasa pandemi, bagaimana urban life, ya urban life itu Brompton lagi mahalnya minta ampun, ya jadi tiba-tiba di kota-kota sekarang orang gaya hidup jalan sama gaya hidup naik sepeda itu booming, ya itu sebelum sepeda booming, saya sudah keluar ini di bulan April atau di bulan Maret akhir itu sudah keluar ini. Jadi artinya prediksi saya betul ya sebelum Brompton naik gila-gilaan ya. Jadi urban life sama city life ya, kemudian social and religious life. Jadi teman-teman yang gereja sekarang ibadah itu secara online jadi biasa sekarang karena nggak boleh kita ketemu, belum boleh, tapi sekarang sudah mulai ada yang secara fisikal, tapi pada masa PSBB dulu terpaksa kita harus beribadah pun harus secara virtual gitu ya. Digital life and privacy, shopping and consuming, ya jadi pola perilaku berbelanja itu akan bergeser ya dari offline ke online, ya dan kita akan cenderung ke shop lokal, teman-teman. Jadi saya mengatakan bahwa pandemi itu menyebabkan local brand itu booming ya. Ini enggak cuma saya ngomong ya, McKinsey ngomong begitu, Nielsen ngomong begitu. Jadi brand lokal itu justru booming. Kenapa? Karena konsumen itu lebih suka ke brand lokal dan sourcing-nya lokal. Jadi dulu kan kita suka produk Cina kan karena murah, tapi sekarang coba dikasih produk Cina mau enggak? Ya, mungkin agak takut karena ada Wuhan dan seterusnya, ada COVID dan seterusnya ya. Jadi working juga berubah, kemudian learning, ya kita belajar juga berubah, leisure, traveling juga berubah, ya entertaining juga berubah, juga flying dan kita bandara juga berubah. Nah, ada 100 teman-teman, ya e-booknya ada, nanti boleh saya kasih e-booknya. Tetapi kalau mau ringkes, ya coba balik yang sebelumnya, 100 itu kalau saya ringkes itu cuma 4. Ya, inilah kalau ditanya, apa sih perubahan yang terjadi semasa pandemi? Maka ada banyak, ada 100, tetapi kalau saya ringkes, kira-kira perubahan konsumen selama pandemi itu ada 4 ini. Ya, oke, saya akan bahas kalau tadi ada fall, ada rise, ada between, itu di level industri, maka sekarang saya akan cerita dikit mengenai bagaimana perubahan consumer behavior di masa pandemi. Itu saya bagi menjadi 4, saya nyebutnya the 4 mega shift consumer behavior itu semasa COVID-19 ya. Yang pertama adalah mega shift yang pertama saya sebut stay at home lifestyle, teman-teman ya. Jadi munculnya satu kebiasaan baru, munculnya satu gaya hidup baru, yaitu gaya hidup stay at home. Tadi saya katakan teman-teman bahwa kita itu dengan pandemi kita dipaksa hidup di gua ya. Maka kebutuhannya juga menjadi makin ringkes ya. Dan ketika kita sudah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan hidup di gua, maka muncul kebiasaan-kebiasaan baru. Contohnya adalah home cooking, contohnya ya, contohnya. Jadi sekali lagi saya nulis di buku Millennial Kill Everything itu saya katakan bahwa dapur itu goodbye. Di masa milenial, di era milenial dapur itu akan hilang. Ya, bahkan ada investment bank yang meramalkan bahwa dapur itu akan lenyap dari muka bumi itu tahun 2034. Ya, kenapa begitu?
Karena emak-emak milenial itu makin lama memang ada surveinya di dunia, emak-emak milenial itu semakin tidak bisa masak gitu. Ya, kenapa semakin nggak bisa masak? Karena semua serba mager tadi itu, ya semua dipesan sudah murah, ya sudah harganya murah, cepat, enak gitu. Sementara kalau masak sendiri, emak-emak milenial ini sudah repot, ya mahal, repotnya minta ampun, dimarahin suami lagi. Ya, jadi apa namanya? Maka kemudian emak-emak milenial ini di samping itu juga emak-emak milenial juga banyak di kantor, banyak bisnis, banyak jadi entrepreneur gitu ya. Jadi nggak banyak ke dapur ya dan nggak banyak masak. Memasak itu kan sama kayak kita olahraga ya. Kalau olahraga itu badminton gitu, kita sering latihan, maka ya jago badminton gitu. Tapi masak juga begitu. Kalau kita nggak pernah dilatih masaknya, kita nggak pernah latihan masak, maka kemampuan masaknya juga akan turun gitu ya. Nah, tetapi dengan pandemi yang terjadi apa? Yang terjadi karena emak-emak ini harus tinggal di rumah dan kemudian apa namanya? Harus masak ya, harus menyiapkan untuk anak, untuk suami, maka kemudian dipaksa untuk masak. Ya, karena nganggur gitu terpaksa masak. Enggak cuma itu. Karena kalau beli pun emak-emak takut ada masaknya enggak benar di resto, sehingga bisa nularin gitu. Nah, tapi kalau yang masak emaknya sendiri, mamahnya sendiri, maka akan lebih bisa terjamin. Maka kemudian di masa pandemi home cooking itu comeback. Ya, home cooking itu tradisi home cooking itu menjadi comeback gitu ya. Itu banyak fenomenanya di 100 tadi saya uraikan teman-teman, tapi untuk contohnya kira-kira itu. Jadi munculnya stay at home. Contohnya juga urban farming, teman-teman. Ya, urban farming. Ini kalau yang tadi untuk emak-emak, sekarang untuk bapak-bapak. Jadi bapak-bapak ini juga banyak nganggur di rumah, maka daripada nganggur ya sudah kita berkebun gitu. Ya, makanya kemudian hidroponik dan seterusnya growing ya di masa pandemi terutama di kota. Nah, itu munculnya stay at home lifestyle baru dengan adanya pandemi ya. Itu megashift yang pertama, teman-teman. Megashift yang kedua adalah tadi ya, dua cerita ya, yaitu apa yang saya sebut back to the bottom of the pyramid ya. Jadi kembali konsumen itu kebutuhannya itu kembali dari puncak piramida yaitu aktualisasi diri. Semasa laser ekonomi itu kita itu kebutuhannya banyak di aktualisasi diri. Ya. Beli tas itu sampai 300 juta. Itu bukan tasnya bukan untuk ngisi barang-barang agar bisa lebih ringkes, bisa lebih bagus, lebih efisien enggak, tetapi untuk apa? Untuk aktualisasi diri. Jadi kalau dilihat tetangga itu bisa lebih keren gitu ya, karena harganya sampai 300 juta dan seterusnya. Nah, di masa pandemi itu menjadi tidak penting lagi gitu. Jadi nggak urgen lagi. Kenapa? Karena konsumen itu balik back to the bottom of the pyramid ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan sandang pangan papan, maka grocery jadi tumbuh ya. Terus kemudian asuransi, kemudian apa namanya? Wi-Fi, koneksi, dan seterusnya. Itu back to the bottom of the pyramid. Itu megashift yang kedua. Megashift yang ketiga, consumer megashift yang ketiga adalah go virtual, teman-teman. Ya, kenapa go virtual? Karena seluruh aspek kehidupan kita dengan adanya pandemi, itu kita dipaksa oleh COVID itu menjadi semua dilakukan secara virtual. Kita belanja virtual ke Bukalapak, Tokopedia, kita bekerja secara virtual, ya, kita belajar ya bekerja secara virtual dengan menggunakan Zoom, kita belajar secara virtual menggunakan ruang guru dan platform Zoom, ya, kita seminar secara virtual, ya kayak sekarang, kita ke dokter secara virtual, ya, kita senam, ya, nge-gym, ya, karena sudah takut, karena alat-alat gymnya itu kan dipakai berbarengan kan, sharing, ya, makanya sharing ekonomi itu hebat sebelum pandemi, tetapi begitu pandemi datang, sharing ekonomi itu jatuh langsung hancur lebur sudah. Ya, apapun yang sharing itu menjadi agak repot, agak berat gitu. Ya, terus sampai kepada kita silaturahmi, kita halal bihalal pada waktu puasa Lebaran dulu terpaksa kita harus dipaksa sama COVID untuk kita silaturahminya secara virtual. Jadi semua aspek kehidupan kita tiba-tiba kita harus dipaksa untuk virtual. Makanya saya sebut sebagai go virtual. Ya, itu megashift yang ketiga, teman-teman.
Terus berikutnya adalah mega shift yang keempat adalah saya nyebutnya terbentuknya apa yang saya sebut empathic society, ya. Jadi di tengah banyak orang kena krisis kesehatan, krisis ekonomi, banyak orang susah, banyak orang sedih, maka bangsa Indonesia itu bangsa yang gotong royong, bangsa yang by default itu tolong menolong gitu. Makanya ketika banyak saudara yang kesusahan, maka muncul empati, muncul kepedulian gitu. Makanya kami ini kebetulan sama Bu Susan sama Dr. Grace itu kita ada namanya gerakan pakai masker, ya, itu Pak Sigit ketuanya dulu dirutnya BNI, ya. Itu selalu bilang itu, Mas Iwo benar teorinya bahwa ini munculnya empathic society kata Pak Sigit itu, ya. Buktinya apa? Pak Sigit bikin inisiatif gerakan pakai masker, kepedulian bangsa ini harus pakai masker agar nggak banyak korban dan seterusnya. Ternyata relawannya banyak gitu, ya, tanpa dibayar, ya, tanpa ada fasilitas apa-apa, tiba-tiba relawannya tuh banyak sekali gitu. Kenapa? Ya, termasuk saya sama Bu Susan sama Dr. Grace, ya, kita menyediakan waktu kita, ya, effort kita itu. Karena apa? Karena kita peduli gitu. Jadi tiba-tiba donasi meningkat, ya. Saya dapat cerita dari teman-teman rumah zakat, ya. Rumah zakat itu selama puasa kemarin naik 180%, ya. Dari tahun sebelumnya itu naik 80% itu. Ya, jadi tiba-tiba orang berderma itu luar biasa banyak sekali gitu. Jadi justru di masa pandemi itu dompet duafa, ya, rumah zakat itu justru growing luar biasa gitu karena banyak orang berdonasi gitu, ya. Jadi munculnya apa yang saya sebut sebagai empathic society, ya. Oke, itu yang di for mega shift, ya. Coba setelahnya kalau dirinci ada 100 ini teman-teman, coba sebelumnya. Dan 100 itu saya bikin e-book itu mungkin sekitar 150 halaman, itu tak uraiin satu-satu itu. Ada 100 itu, ya. Jadi misalnya itu family is living in anxiety gitu, itu tak tampilin datanya, ya, hasil risetnya, baik hasil riset saya maupun dari McKinsey, dari Nielsen gitu saya tampilkan semua. Jadi teman-teman nanti bisa lihat satu-satu trennya itu 100 ini, ya. Jadi selama 3 bulan ini saya melakukan survei, terus kemudian saya identifikasi ada 100, terus kemudian saya tulis satu-satu agar teman-teman punya panduan mengenai bagaimana bisnis itu setelah pandemi, ya. Ini. Oke, terakhir berikutnya saya ingin sharing, kalau tadi umum, sekarang kalau tadi mega shift-nya adalah consumer behavior secara umum. Nah, ini saya lebih spesifik consumer behavior tapi kaitan dengan perilaku digital. Ada 5 shifting, ya, dengan adanya pandemi. Ya, 5 itu kalau kita detailin lagi, teman-teman, coba setelahnya beranak banyak ini, makanya kalau dijelasin sampai subuh nggak selesai, coba setelahnya, karena kayaknya 5 dikit, tapi anaknya banyak rupanya, ya. Anaknya banyak, jadi go virtual beranak jadi 15, ya, go digiware beranak jadi 10, ya, go contactless dan seterusnya, ya. Coba balik ke depan sebelumnya. Oke, teman-teman, saya perlu tegaskan ya, teman-teman, ya, bahwa pandemi itu blessing in disguise, ya. Dengan adanya pandemi, konsumen itu bermigrasi ke digital itu menjadi lebih cepat. Ya, awalnya nggak pernah kepikiran untuk pakai telemedicine gitu atau telehealth, ya. Ke dokter konsultasi kok pakai Zoom gitu, ya. Sebelumnya nggak kepikiran, ke dokter aja gitu, ketemu gitu. Tapi karena takut ketemu dokter, maka kemudian atau takut ke rumah sakit, maka kemudian kita pakai platform digital. Ya, jadi dengan adanya pandemi, ya, digital transformation itu di konsumen itu berjalan masif. Nah, otomatis kalau teman-teman nggak go digital juga akan ditinggal oleh kompetitor. Jadi this is the time for every company to go digital. Makanya itu saya gambar, teman-teman, yang 5 itu yang kanan itu saya kasih gambar COVID-19, tak kasih panah, itu go digital. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah COVID itu memaksa konsumen untuk go digital. Ketika konsumennya go digital, maka teman-teman sebagai pelaku, sebagai produsen, pemilik brand, maka juga harus go digital. Karena kalau teman-teman nggak go digital, sementara kompetitor go digital,
maka konsumen akan diambil oleh teman-teman yang go digital ya. Jadi bacanya adalah COVID-19 itu menyebabkan konsumen going digital. Nah, go digital itu apa? Itu tak bagi lagi menjadi 5. Ya, yang namanya go digital itu yang pertama go virtual. Jadi sebenarnya 5 ini anak dari yang 4 tadi itu. Yang 4 tadi kan ada go virtual. Nah, itu kalau diterjemahkan jadi yang 4 tadi itu ada satu yang beranak jadi 50 gitu. Beranak jadi 5 dan kemudian jadi 50 ya. Jadi go digital yang pertama adalah go virtual. Tadi aku udah cerita ya. Jadi go virtual itu apapun hidup kita itu sekarang dilakukan secara virtual ya. Yang kedua adalah go digiware. Ya, digiware itu kepanjangannya adalah digital everywhere. Maksudnya apa? Maksudnya adalah widening and deepening of digital adoption. Ya, widening itu maksudnya apa? Melebar sama deepening. Deepening itu mendalam. Jadi adopsi digital konsumen itu melebar itu artinya kalau kita dulunya pakai digital hanya untuk Facebook gitu, tetapi melebar untuk beli grocery gitu, untuk telemedicine, untuk seminar pakai Zoom gitu. Jadi melebar, penggunaan digitalnya itu aplikasinya itu melebar. Itu namanya digital widening. Ya, digital widening. Kalau mendalam artinya apa? Ya, widening melebar sama deepening. Deepening itu mendalam. Ya, kalau mendalam itu maksudnya waktu dan duit yang kita keluarkan untuk konsumsi digital juga makin besar. Artinya apa, teman-teman? Artinya pasar digital itu bakal gede luar biasa. Makanya teman-teman kalau nggak going digital, apakah resto, apakah otomotif, apakah banking, ya banking kalau nggak jadi digital banking habis sudah. Ya, makanya kenapa BRI itu harus sampai punya satelit segala macam karena BRI itu dari bank yang desa gitu ya. Ya, bank Simpedes dulu adanya Simpedes banyak di mikro gitu. Kemudian masuk kota dan kemudian menjadi bank modern dan sekarang menjadi yang termodern ya. Mandiri sudah kalah sama BRI ya secara aset. Ya, jadi sampai punya satelit gitu ya. Tujuannya adalah untuk biar bisa digital karena apa? Karena konsumen itu adopsi digitalnya makin melebar yaitu widening dan semakin mendalam ya, artinya makin dalam tuh duit yang dipakai untuk Netflix makin ya, kalau Netflix awalnya langganan yang biasa gitu ya, tapi terus kemudian langganan yang premium gitu ya karena makin menarik gitu, makin banyak waktu dihabiskan di Spotify dulu ya. Spotify saya awalnya gratisan. Tetapi tak lihat-lihat kok wah albumnya kok bagus-bagus ini, akhirnya terpaksa harus bayar gitu ya. Itu artinya deepening. Dari penggunaan yang dikit jadi yang banyak. Itu go digiware teman-teman. Yang berikutnya adalah go contactless. Go contactless adalah maksudnya adalah konsumen itu mengurangi kontak fisik dan memang digital menjadi solusi sementara sekaligus solusi selamanya. Ini kata-kata ini saya ambil dari Pak Menteri, Bu Susan. Dari Pak Menteri Arief Yahya, ya, dia bilang bahwa digital itu adalah solusi sementara semasa pandemi, tetapi enggak gitu, setelah pandemi pun digital akan menjadi solusi selamanya. Ya, jadi go contactless itu contohnya adalah QR code, teman-teman. Jadi saya selalu kalau sore sekarang ada kebiasaan baru, saya itu naik sepeda sama jalan sama lari, ya. Itu di taman jogging, Bu. Di taman jogging ya, seberangnya La Piazza. Jadi biasanya dari rumah naik sepeda, terus ke taman jogging, lari atau jalan muter 3-4 kali. Nah, habis itu biasanya terus ke warung kopi ya. Warung kopi kalau di Kelapa Gading itu ada Amira, ada COD, ada makin banyak sekarang lah ya. Nah, teman-teman saya kalau dulu bayar pakai debit gitu, mencet-mencet itu dulu biasa aja gitu ya, nggak takut apa-apa gitu ya. Tetapi sekarang itu sudah jadi kebiasaan otomatis ya. Begitu bayar pakai debit card, waktu mencet itu pada waktu mau mencet itu langsung ingat, waduh ini yang mencet banyak nih yang lain nih, dan kita nggak bisa jamin yang lain itu kena COVID atau enggak gitu kan, nggak ngerti. Makanya begitu habis mencet-mencet, samping itu biasanya ada hand sanitizer ya yang alkohol, maka terus cuci itu pasti itu sudah jadi kebiasaan itu. Ya, jadi konsumen sekarang menjadi health conscious,
menjadi safe conscious, ya. Makanya kemudian kalau bisa nanti pembayaran itu nggak cuma cashless, tetapi juga contactless gitu. Ya, kalau cashless kan kita nggak pakai uang kertas atau uang logam, tapi nanti makin dalam lagi konsumen itu minta itu nggak cuma cashless, tapi juga contactless ya. Contactless berarti pakai QR code, jadi cuma ditempelin aja, nggak nyampe nyentuh. Jadi nanti semua aspek. Jadi trennya memang nanti akan semakin semua layanan itu akan semakin ke arah contactless ya. Itu namanya go contactless. Berikutnya go omni teman-teman ya. Jadi ini tren di digital itu adalah setelah contactless adalah go omni. Omni itu artinya apa? Artinya antara physical dan digital itu sekarang sudah seimbang gitu. Ya, jadi Bukalapak itu bukannya begitu digital, terus kemudian semua konsumen akan semuanya digital gitu. Enggak begitu. Jadi yang terjadi Bukalapak justru bikin kerjasama sama Indomaret gitu. Jadi yang offline ke online, yang online ke offline gitu ya, namanya O2O. O2O itu bukan satu arah dari online ke offline, bukan, tetapi juga dari offline ke online. Ya, transisi seamless dari offline ke online itu yang disebut sebagai omni. Makanya kalau di bank atau di e-commerce itu namanya omni strategi. Ya, kalau di kedokteran mungkin apa ya, Dokter Chris ya, omni itu kan pemakan macam-macam ya. Ya, jadi ini pemakan digital atau online maupun pemakan offline gitu. Jadi memang akhirnya at the end, teman-teman, itu saya bilang phygital experience is the end game. Maksudnya apa? Phygital itu physical digital experience. Jadi kalau di bank itu, walaupun bank itu cabang itu kantor cabang semakin nggak relevan, bukan berarti kantor cabang hilang, teman-teman. Ya, kantor cabang itu sampai kapanpun nggak akan hilang, karena ada certain konsumen yang lebih enak transaksi via kantor cabang. Ya, ada certain konsumen yang tertarik via mobile banking. Ada teman-teman yang convenient kalau ketemu mbak-mbak customer service gitu. Nah, itu yang namanya integrasi physical dan digital itu yang disebut sebagai omni. Jadi intinya konsumen itu pada akhirnya ketika terjadi digital revolution sekarang itu bukan berarti semua hidupnya akan digital, enggak begitu, tetapi tetap kombinasi antara physical dan digital. Kalau sampai seluruh kehidupan kita itu bisa digantikan dengan media digital, itu artinya kita sudah tidak lagi menjadi manusia. Ya, kita sudah menjadi robot gitu. Karena dimensi manusia itu pasti ada dimensi fisikal itu ada. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dengan transformasi digital, ya end game-nya itu saya sebut phygital experience is the end game. End game-nya itu bukan digital. End game-nya itu adalah integrasi antara fisikal dan digital. Itulah yang disebut sebagai go omni. Terakhir teman-teman, ya terakhir untuk semuanya. Nanti akan saya resume lagi ya. Terakhir adalah data privacy is the new urgency. Maksudnya apa? Kasusnya sudah banyak ya, di Bukalapak kebobolan, ya Bhinneka kebobolan, ya Shopee kebobolan gitu. Jadi dengan adanya pandemi, dengan adanya go digital, maka data nasabah atau data konsumen itu akan semakin gampang dimanfaatkan oleh platform-platform seperti Gojek, seperti Tokopedia, seperti Bukalapak. Maka dari itu, privacy itu menjadi isu yang krusial bagi konsumen. Ya, privacy dan data security. Jadi kita menjadi semakin peka bahwa data kita itu jangan sampai diobok-obok sama pemilik platform. Kalau dulu kita bikin Twitter, bikin Facebook, ya kan ada term and condition-nya itu teman-teman ya, ada term and condition itu karena saking panjangnya kita nggak pernah baca itu, pokoknya agree aja. Ya, padahal di situ sudah dibilang itu bahwa Facebook itu Anda boleh pakai Facebook tapi data sampean mesti harus bisa diolah sama Facebook. Gitu. Tapi karena teman-teman nggak pernah peduli, jadi teman-teman nanti nggak bisa ngesu kalau misalnya Facebook itu ngolah datanya teman-teman gitu, ya. Teman-teman ngesu nggak bisa, karena apa? Karena sudah terikat kontrak pada waktu kita pakai Facebook pertama itu kita ditanya, ada term and condition-nya gitu ya. Oke, saya kira itu Bu Susan. Jadi saya ulang lagi biar nggak kocar-kacir. Saya takutnya ngomong tadi lama tadi, takutnya nanti kocar-kacir ya. Jadi ada 3 hal aja teman-teman
yang saya uraikan, saya selalu gitu, 3 adalah magic number. Jadi kalau saya jelas-jelasin apa-apa itu selalu basisnya 3, ya. Kalau pakai pakai penulisan tuh what, why, how, ya 3 selalu. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama di level industri, teman-teman ingat ya. Di level industri kita ngomong mengenai sektor mana yang tumbuh, sektor mana yang jatuh, ya. Nah, mungkin bisa ditunjukkan. Ingat teman-teman bahwa di masa pandemi itu ada yang fall, ada yang rise, dan Anda harus ikut yang rise, jangan ikut yang fall gitu. Jangan nyungsep di fall, tetapi teman-teman harus ada yang di rise. Ya. Kalau ada di fall, kalau bisa loncat ke rise. Kalau sudah di rise kayak AWS, maka enak ini, berarti harus lebih kenceng lagi. Ya. Tapi intinya jangan terlalu lama-lama di fall, mesti harus pindah ke yang rise. Jadi ini pilihan sektornya, industri. Yang kedua tadi mengenai for, coba bisa ditunjukin. For mega safe, teman-teman ingat ya, ada 4. Yaitu yang pertama munculnya stay at home lifestyle, contohnya home cooking tadi sama urban farming. Ya. Yang kedua back to the bottom of the pyramid, masih ingat ya? Back to the bottom of pyramid itu artinya kita hidup di gua, kebutuhannya sederhana, konsumen semakin prioritas ke essential good, bukan non-essential good, ya. Kita sepatu, baju makin nggak begitu penting sekarang, tapi makan, minum, sama redoxon, sama vitamin itu yang penting. Jadi konsumsi konsumen sekarang banyak ke imunitas, ya. Terus yang ketiga, megasif yang ketiga adalah go virtual. Kita kerja virtual, belajar virtual, belanja virtual, ya silaturahmi virtual. Dan terakhir adalah terbentuknya empathic society, kita makin banyak donasi, kita makin banyak memberi, kita makin banyak empati. Ya, ini yang umum. Terus yang go virtual, yang megasif ketiga, beranak lagi menjadi 5. Ya, coba berikutnya menjadi 5, yaitu ada go virtual, migration dari space ke screen. Tadi belum tak baca ya. Space itu artinya ruang, ya, artinya fisik. Kalau screen itu adalah virtual, ya, artinya kita berinteraksi itu hanya melalui layar, bisa layar TV, bisa layar handphone, bisa layar laptop, ya. Jadi migrasi dari space itu fisik ke screen itu virtual atau online, ya. Terus yang berikutnya go digiware, digital everywhere. Ingat ya, widening sama deepening. Jadi kita makin banyak aplikasi yang kita pakai itu namanya widening. Kalau deepening makin banyak waktu kita alokasikan, makin banyak duit yang kita alokasikan itu deepening ke dalam, ya. Berikutnya contactless, teman-teman semakin transaksi, services itu akan semakin konsumen minta agar sejauh mungkin contactless, dan contactless itu bisa dilakukan melalui solusi digital. Kemudian go omni, masih ingat ya teman-teman ya, go omni end game-nya konsumen itu tetap membutuhkan digital maupun physical. Makanya saya sebut phygital, ya, phygital experience. Dan terakhir adalah mengenai data privacy. Ketika kita banyak memakai platform, kita banyak pakai aplikasi, ciri digital adalah setiap tingkah kita di Facebook, setiap aktivitas kita di IG, itu akan menjadi data bagi IG, menjadi data bagi Facebook, ya, untuk diolah data kita. Maka kemudian konsumen menjadi semakin sensitif, ya, datanya disalahgunakan oleh para pemilik platform, ya. Jadi megasif yang keempat, konsumen akan semakin peduli kepada data privacy dan data security. Saya kira gitu, Bu Susan. Monggo teman-teman kalau mau ada tanya jawab boleh. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Iwo atas paparan dan juga sharingnya yang luar biasa sekali. Ini biasanya kita baca buku-buku Mas Iwo, juga e-books-nya yang viral luar biasa. Dari satu tema ke temanya, slide-nya juga luar biasa banget. Nggak banyak, namun dalam dan padat anak beranak ya Mas ya. Ini memang Mas Iwo punya sesi, nggak bisa cuma 1 jam nih Mas. Iya. Jadi ini kudu semingguan, bahkan mungkin sebulanan nih Mas. Iya. So, please share again nanti di bulan-bulan selanjutnya.
selanjutnya. Jangan Boleh, Bu. bosan dengan Asensi. Ya. Terima kasih juga udah dikonklusikan terakhirnya, jadi saya tidak perlu mengkonklusikan kembali dari apa yang sudah dipaparkan Mas Iwo. Kita langsung masuk ke dalam Q&A aja. Coba kita lihat ini di Q&A udah ada beberapa pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Matilda. Selamat sore, saya Matilda dari sektor F&B. Pertanyaan saya, kira-kira bagaimana nasibnya nih sektor F&B, food and beverage ke depannya nanti, dan apa yang sebaiknya kita lakukan dalam menghadapi situasi pandemi COVID ini? Terima kasih. Oke, Bu, saya sangat optimis bahwa F&B, terutama resto ya Bu ya, yang di service ya, bukan yang di packaging ya. Saya sangat optimis dan sekarang pun saya kira sudah mulai kelihatan menggeliat ya. Karena apa? Karena perilaku konsumen Indonesia itu makan dining out ya, makan di luar itu it is not about masalah functional ya. Bukan masalah functional itu artinya lapar makan gitu, itu functional. Tetapi ada elemen-elemen emosional, ada elemen-elemen sosial. Jadi orang itu makan di luar itu untuk kepentingan meeting, untuk mingling, untuk ketemu teman lama, ya, untuk ketemu keluarga gitu, ketemu teman, ya. Nah, ngobrol, ada yang kerja segala macam ya. Jadi karena aspek ini mungkin akan agak berbeda dengan di luar ya. Jadi Indonesia mungkin agak unik di sini. Makanya saya kira hambatan apapun termasuk pandemi itu akan bisa akan bisa disolusikan oleh customer ini. Jadi tetap prioritas gitu untuk bisa dining out ini ya. Mungkin ini agak berbeda dengan misalnya bioskop gitu ya. Bioskop itu kenapa saya prediksinya agak lama? Karena selama 6 bulan kita nonton Netflix, kita nonton YouTube, maka perilaku itu mulai bergeser gitu. Ya, memang di bioskop itu bioskop pertama aspek sosialnya kurang. Ya, karena kalau di dalam kan gelap, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi orang ke dalam ya nonton gitu. Beda dengan di resto. Kalau di resto itu kita di dalam itu kita ngobrol gitu. Bahkan lupa makan gitu, lupa pesen gitu. Benar. Banyak makannya daripada keluar duitnya gitu. Ya. Nah, itu berbeda dengan katakanlah di bioskop. Kenapa saya mengatakan bioskop itu agak lama? Ya, karena fungsi bioskop itu tergantikan oleh in-home entertainment, Netflix sama TV, ya. Jadi tergantikan oleh itu, gitu, ya. Jadi kalau dari sisi filmnya kan nanti mungkin ada in-home theater segala macam, ya, bisa menggantikan ya. Jadi saya kira dengan setelah 6 bulan, apalagi setahun, maka kebiasaan itu akan terbentuk dan teman-teman cirinya begitu, pembentukan culture atau pembentukan values atau lifestyle customer itu begitu. Pada waktu dulu kita kerja di kantor, kita akan komplain, wah aku nggak bisa kerja pakai Zoom gitu. Aku nggak bisa meeting pakai Zoom gitu. Ya, kenapa? Karena sudah terbentuk perilakunya kerja itu ya ketemu orang di kantor gitu. Nah, ketika kemudian karena pandemi, kita dipaksa untuk kerja di Zoom, maka kemudian setelah 6 bulan, setelah setahun kita kerja di Zoom sudah nikmat, enak, maka kita kemudian lupa kerja di kantor gitu. Nah, kita suruh balik lagi kerja di kantor, itu nggak semudah seperti sebelumnya. Jadi dulu pada waktu kelamaan di kantor balik ke Zoom itu susah, nanti dari Zoom balik ke kantor lagi juga susah gitu. Nah, jadi kira-kira sama ini. Bioskop ini kalau kelamaan, ya, dan mereka konsumen sudah nyaman untuk nonton secara di rumah dengan Netflix, ya, pilihannya lebih banyak, ganti-ganti lebih banyak dan ongkosnya lebih murah, maka orang akan cenderung bioskop akan tergantikan oleh hiburan di rumah gitu, ya. Nah, resto menurut saya nggak semudah itu tergantikan gitu, ya, karena misalnya keluarga lah, kita dining out keluarga. Sama-sama di dalam rumah kumpul bareng. Tapi tetap beda. Keluarga itu kumpul di rumah sama di mall itu beda. Ya, experience-nya beda gitu. Sehingga motivasi orang untuk dining out itu akan terus ada. Cuman teman-teman ya, prioritas konsumen sekarang bukan masalah quality, bukan masalah harga, bukan masalah diskon dan seterusnya.
Makanya teman-teman malah jangan diskon sekarang. Ini bukan waktu yang tepat untuk diskon gitu. Ya, bukan itu semua nggak penting ya, tapi prioritas utama teman-teman adalah untuk mengedukasi bahwa restoku itu bebas dari COVID gitu. Jadi makanya nanti konsep-konsep seperti open kitchen itu harus dimunculkan lagi untuk menunjukkan ke customer bahwa oh ternyata dapurku itu sudah ngikuti protokol gitu. Ditunjukkan itu penting teman-teman. Ya. Saya dapat cerita bagus ini, simple tapi menarik ya. Ini terjadi kira-kira 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Pada waktu itu COVID masih baru-barunya, ya masih baru-barunya dan belum banyak perusahaan yang melakukan. Makanya kalau ada satu UKM yang melakukan ini, saya surprise juga. Jadi saya pesen ayam geprek teman-teman, ya ayam geprek gitu dikirim. Nah, ngirimnya sih pakai tas kresek gitu, ya packagingnya juga simple ya UKM namanya ya. Tetapi yang bagi saya impresif adalah di situ ada kertas kecil gitu, terus ada tulisannya di situ. Ya, ayam geprek ini disiapkan oleh Mas Anto gitu misalnya. Pada waktu nyiapkan suhunya sekian gitu. Ya. Itu kayaknya kecil teman-teman, tetapi itu sangat meaningful. Jadi teman-teman yang bisa menarik konsumen untuk datang ke resto adalah healthy and security, dan yang bisa membuat konsumen itu setelah datang sekali, datang yang kedua kali, datang yang ketiga kali adalah healthy and security gitu. Makanya kunci teman-teman branding di masa COVID saat ini, saat mau comeback, itu adalah everything about healthy and security. Makanya teman-teman mesti harus campaign itu terus untuk menunjukkan bahwa nggak cuman mejanya dikasih ping-ping cross-cross itu satu ada cross, satu ada enggak. Enggak cuma tidak itu. boleh ditempati. Ya, kalau ping Dokter Grace ngerti. Ya, kalau Bu Susan peng nggak ngerti pasti. Ya, Dokter Grace apa peng? Peng apa? Tahu nggak? Peng itu ya, kali. Ya, yang tanda supaya orang duduk. Nah, itu kalau di Jawa Bu Susan itu bahasa Jawa lagi ya. Jadi kalau peng itu namanya cross, itu namanya peng kalau di Jawa ya. Jadi di cross itu. Nggak cukup itu, tetapi juga proses di dalam. Ya, proses di dalam harus ditunjukkan. Makanya konsep open kitchen akan saya ramalkan akan growing lagi ya, karena melalui open kitchen konsumen akan bisa melihat oh proses pengolahannya itu mengikuti protokol dan seterusnya. Jadi ingat teman-teman, di masa-masa transisi menuju next normal, maka healthy and security itu penting. Ya, makanya branding mesti diarahkan. Malah saya menyarankan jangan diskon. Jadi pesawat itu mau didiskon berapapun, ya atau bioskop itu mau didiskon berapapun ya 90%, kalau konsumennya takut ya diskon itu nggak matters gitu ya. Jadi justru yang perlu branding itu di masa-masa sampai 6 bulan ke depan, setahun ke depan. Branding itu is about bagaimana Anda itu memberikan keselamatan, memberikan confidence kepada customer untuk bahwa aku ke resto Anda itu oke gitu. Kira-kira gitu. Aman ya, jadi aman dan nyaman ya Mas ya. Jadi terjamin lah untuk kualitas makanannya ya. Namun memang benar Mas Iwo, ini menyejukkan dan juga menambah semangat saya juga. Kebetulan saya di industri F&B dan restoran. Jadi memang experiencing makan di restoran ini dapat ya, harus ke restoran. Karena memang dari tradisi orang Indonesia sih harus kumpul. Harus kumpul. Untuk meeting harus kumpul. Untuk ketemuan tuh harus kumpul. Jadi untuk reunian juga harus kumpul. Gak bisa kita makan di rumah masing-masing sambil juman ya Mas ya. Itu dimasifikasi oleh sosial media Bu sebenarnya. Jadi sosial media itu, makanya itu terjadi di era leisure economy. Jadi kombinasi antara budaya kita yang pengen kumpul, diamplifikasi sama sosial media, terutama IG dan Facebook gitu. Jadi kalau kita banyak nampil di Facebook, bareng-bareng di Facebook nggak seru, mesti harus kopi darat gitu. Maka kopi darat itu adalah ketemu di resto gitu, di mall gitu. Nah, itu komplementer itu antara spirit untuk sosialisasi, untuk ketemu dengan munculnya Twitter, munculnya Facebook, munculnya IG itu saling mendukung Bu. Makanya saya katakan kemudian budaya kumpul dan budaya dining out akhirnya itu akan makin growing terus ya, even setelah pandemi ya, karena ada stimulan itu Bu. Gitu Bu.
Ya, baik. Kalau gitu terima kasih banyak pencerahannya Mas Iwo dan juga jawabannya. Kita masuk kepada question yang kedua karena waktu terbatas. Saya Iya, Bu. batasi mungkin satu question lagi ya, coba yang Oke, kedua. boleh, Bu. Ini ada beberapa question nih. Boleh, Bu. Nah, kita batasin 2 lagi mungkin ya. Ya. Ini mungkin teman-teman peserta Asensi Talk ini kita agak mundur. Ini udah 4.30. Kita mundur ke sampai jam 5 kalau boleh. Karena Ya. masih ada sesi selanjutnya dari Dr. Grace ya. Nah ini Pak Yusuf Hadi, bagaimana caranya supaya pandemi ini hilang? Waduh, pertanyaannya. Dokter Grace harusnya yang jawab nih. Kayaknya ini buat dokter ya. Terus apakah ada obat-obatan dan virus COVID-19 ini supaya masyarakat di dunia ini bisa lebih lega? Ya, oke. Sebelumnya saya perlu declare dulu karena saya bukan dokter, jadi jawabnya mungkin yang kaitan sama bisnis, karena saya ngertinya bisnis dan marketing. Ya. Jadi teman-teman ini sudah ada kabar, makanya tadi di survei saya cantumkan di atas itu bahwa ini sekali lagi saya mengacu kepada berita ya bahwa di bulan Januari atau Februari itu vaksin itu sudah diproduksi oleh Bio Farma ya. Nah, kalaupun molor ya, orang Indonesia kan biasa molor ya. Ya molor katakanlah sampai pertengahan tahun lah ya. Jadi teman-teman saya bagi itu ya, bagi fase itu 3. Ya, fase kaitan pandemi itu. Yang pertama adalah masa normal. Masa normal itu adalah masa sebelum 3 Maret 2020 atau 2 Maret 2020. Itu masa normal. Masa 2 Maret sampai dengan diproduksinya vaksin itu adalah masa yang saya sebut sebagai masa new normal. Ya, new normal. Istilah new normal itu sebenarnya sudah sejak 5 tahun yang lalu ada, Bu. Cuman menjadi booming setelah pandemi, tapi sekarang dihindari sama orang. Ya, orang sudah termasuk Pak Jokowi nggak mau pakai istilah new normal, diganti yang apa-apa macam-macam. Nah, terus kemudian masa setelah vaksin diproduksi beyond ya, onward ya, ke berikutnya itu adalah masa yang saya sebut sebagai the next normal. Jadi ada normal, ada new normal. New normal itu vaksin belum ditemukan dan belum diproduksi, dan next normal adalah fase di mana vaksin itu sudah diproduksi. Ya, kalau vaksin sudah diproduksi, maka teman-teman ini kita ngomong mengenai recovery ya. Belum tentu langsung semuanya beres gitu, karena kita kan nggak ngerti kemujarapannya dan seterusnya. Belum lagi distribusinya. Jadi kalau sudah bisa diproduksi, pasti yang dapat dulu pasti nggak jauh dari Jakarta, Surabaya gitu. Nah, terus yang Papua gimana, yang NTT gimana, itu pasti butuh waktu. Ya, kalaupun sudah oke, maka tingkat kemanjurannya juga belum tentu bagus gitu ya. Ini Dr. Grace akan banyak ngomong nanti. Ya, jadi dan kalaupun betul nanti manjur dan seterusnya, nggak tertutup kemungkinan juga akan muncul, karena ini udah terjadi ya, sebelumnya kan ada MERS, ada HINI, ada macam-macam, dan COVID-19 ini adalah turunan atau amplifikasi atau kelanjutan dari virus-virus sebelumnya. Ya. Jadi nggak tertutup kemungkinan nanti ada COVID-19, ada COVID-21, ada COVID-23, ya, COVID-30 gitu. Jadi artinya apa? Artinya kita ini sudah nasibnya kita ini hidup berdampingan dengan virus gitu ya. Nah, cuman ini karena pengalaman pertama kayak begini gitu ya. Artinya apa? Artinya teman-teman mesti harus terbiasa, makanya nanti nyambung sama Dr. Grace ini mesti harus banyak pakai masker 3M ya, pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak itu. Itu akan menjadi kenormalan baru itu ya. Jadi kayaknya virusnya nggak akan bakal ini. Ya, artinya apa? Untuk mengatasinya yang sustainable adalah gaya hidup kita, cara hidup kita harus kita rubah mengikuti kondisi di mana virus itu bukan lagi musuh, tetapi virus itu adalah teman gitu. Jadi kita hidup berdampingan dengan mereka. Maka kunci nyambung ke Dr. Grace ini. Jadi ya, betul sekali. Cara hidup kita mesti harus diatur agar default-nya dirubah menjadi hidup yang berdampingan gitu, karena kita nggak bisa menghindar virus, hidup berdampingan dengan virus ya, makanya kemudian 3M itu menjadi penting, yaitu pakai masker, jaga jarak, sama cuci tangan. Jadi ini bagus Bu, jadi saya sekaligus mengantar ke sesinya Dr. Grace. Dr. Grace, betul sekali, bagus banget ini, betul sekali Mas.
Mas, Oke. pertanyaan akhir aja nih, sorry sebelum ini. Tadi janji Oke. soal 3 pertanyaan. Ini yang lain mungkin nanti baru akan dijawab ya. Ya. Selamat sore Mas Iwo, mau bertanya nih dari Dini. Bagaimana caranya menciptakan crowd online di masa pandemi? Ya. Jadi teman-teman, teorinya crowd itu terbentuk karena konten. Ya. Crowd itu terbentuk karena konten. Jadi orang itu mau berkumpul itu karena ada konten di dalamnya. Makanya kenapa influencer itu adalah crowd maker yang luar biasa, karena mereka punya konten gitu. Kontennya makin engaging, makin crowd itu makin terbentuk. Karena kebetulan buku saya tahun 2008, ya mungkin teman-teman ada yang pernah baca, judulnya Crowd, ya, Marketing Becoming Horizontal. Ya, jadi apa namanya, marketing itu menjadi peers, menjadi konsumen, menjadi salesman kita gitu, ya. Kunci marketing itu saya sudah ngomong sejak 2008 ya. Pada waktu itu IG belum ada, Twitter baru 2 tahun, ya. Twitter itu 2006, Facebook 2004. Jadi ketika sosial media itu belum ada, saya waktu itu sudah ramalkan bahwa marketing itu akan horizontal. Marketing itu akan alat marketing yang paling ampuh itu viralitas sama komunitas. Ya. Nah, hukumnya sama, ya. Bagaimana kita membangun crowd itu kuncinya adalah kita menciptakan konten. Ya, menciptakan konten. Tergantung kalau Dr. Grace dokter, maka kontennya ya everything tentang kedokteran gitu. Ya, saya marketing, maka saya bikin konten-konten yang kaitan dengan marketing yang saya mungkin akan berbeda crowd-nya, crowd yang saya bentuk dengan crowd-nya Dr. Grace gitu. Ibu Susan ekspertisnya di bidang di bidang restoran atau di bidang franchise, maka kontennya mesti harus everything about konten itu gitu. Ya, artis-artis ya Prilly gitu misalnya audiennya memang ya suka keartisan, ya berarti kontennya tentang keartisan gitu ya. Nah, influencer selebriti itu kenapa menjadi crowd maker yang bagus, karena hidup mereka sendiri sudah menjadi konten yang engaging gitu by default gitu. Ya, Kim Kardashian gitu misalnya, karena hidupnya sendiri sudah jadi konten gitu. Nah, teman-teman yang memang mau bentuk crowd, maka kuncinya adalah ciptakanlah konten, dan konten itu mesti harus nyambung ke brand kalau kita kaitkan ke jualan gitu. Ya, harus nyambung ke brand. Jadi kalau Dr. Grace misalnya buka klinik gitu, ya, maka konten klinik gigi misalnya, ya, nah, maka kontennya everything about gigi. Nah, terus ngumpulkan customer, ngumpulkan crowd itu everything konten mengenai gigi gitu ya, ngerawatnya, terus kemudian apanya, milih toothpaste-nya, milih apanya, everything about. Kayak saya misalnya, saya tiap minggu bikin webinar ngomongin mengenai tadi itu semua, adalah teman-teman pasti ada yang suka dengan marketing gitu. Ada yang mungkin saya beda dengan Dr. Grace. Kalau Dr. Grace komunitasnya atau crowd-nya mungkin everything mengenai kedokteran. Kalau saya mengenai marketing gitu, ya akan beda gitu. Nah, itu yang teman-teman harus bentuk kontennya. Semakin konten itu menarik, semakin engaging, ya semakin inspiring, maka semakin crowd-nya juga akan terbentuk makin bagus.